Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nur Afi Sofmayanti MIKOM sebagai dosen mata kuliah Public Speaking dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Zevanya Yulia Larasati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cinta terhadap diri sendiri atau biasa disebut self-love. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan standarisasi, entah itu standarisasi kecantikan, ataupun standarisasi kecakapan pendidikan. Pada standarisasi kecakapan pendidikan, di mana anak-anak yang tidak menguasai pelajaran eksakta akan dianggap tidak kompeten, karena pada dasarnya orang-orang ini mengukur kepandaian seseorang itu melalui nilai rapor ataupun nilai ujian. Saat kita tidak dapat memenuhi kriteria tersebut, maka kita akan dianggap bodoh dan tidak berguna. Sehingga banyak orang akan mendapatkan label gagal, tidak layak, ataupun tidak pantas. Sehingga kita berusaha untuk memenuhi standar tersebut dengan memaksakan diri kita sendiri untuk menjadi sama dengan orang lain. Sehingga membuat bakat yang ada di dalam diri kita, bakat terpendam kita, ini tersingkirkan karena ingin menjadi sama dengan orang lain untuk memenuhi standar tersebut. Pasti di antara kita pernah kan mengutuki diri sendiri saat merasa kesal. Itu juga salah satu contoh atau tindakan ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, sehingga menghasilkan rasa insecure terhadap diri sendiri. Apa sih rasa insecure itu? Jadi rasa insecure itu merupakan gambaran rasa tidak nyaman dan membuat orang yang merasakan insecure itu merasa gelisah sehingga tidak percaya diri. Self love adalah aspek penting dari kesehatan mental. Dengan mencintai dan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kita, maka itu akan lebih mudah bagi seseorang untuk mengolah emosi yang muncul, termasuk ketika merasa sedih, senang, kecewa, ataupun marah. Self-love sendiri juga bukan hanya berbicara tentang menerima diri sendiri, namun juga memberikan hal yang baik bagi diri sendiri. Cara mudah dan sederhana untuk mencintai diri sendiri adalah yang pertama, kita bisa meluangkan waktu tanpa barang-barang elektronik seperti handphone, dan masih banyak lagi. Kita bisa menyediakan waktu luang untuk diri kita sendiri, seperti me time. Kita juga dapat menyingkirkan hal-hal atau pikiran negatif dengan cara mengelilingi orang-orang yang berpikiran positif. Jika kita sudah melakukan cara dan hal sederhana untuk mencintai diri sendiri, nantinya kita juga akan menghargai diri sendiri ini dalam segala aspek. Sehingga apapun hasil dari yang kita lakukan, kita bisa memaknai hal tersebut sebagai proses pengembangan diri menuju kedewasaan. Oleh karena itu, kita harus mencintai diri sendiri agar kita dapat mengerti arti dari proses pendewasaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.